Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pana Love Ministry, dalam uraian yang saya sudah janjikan sebelumnya bahwa saya akan membahas tentang salah satu topik, yaitu teologi liberal. Ya, saya mengajak kepada para mahasiswa teologi yang ingin belajar tentang teologi liberal, memahami dasar-dasar pemikirannya. Silahkan mengikuti channel Pana Love Ministry, ataupun juga jemaat Tuhan yang rindu untuk belajar teologi, saya persilahkan juga untuk bisa mengikuti channel Pana Love Ministry. Baik, saya akan membahas tentang teologi liberal seperti yang saya sudah janjikan, dan mungkin karena waktu per video, tiap video di channel saya selalu berusaha membatasi 15 menit, tujuannya supaya Bapak Ibu tidak cepat bosan ya, sehingga nanti kemungkinan di uraian saya ini saya akan membaginya dalam 2 bagian. Oke, kita akan belajar bersama-sama tentang teologi liberal. Nah, ini abad 20 sering disebut sebagai masa kegelisahan teologi, ya, atau yang namanya period of theological unrest ya. Karena masa itu adalah masa di mana terjadi gejolak pemikiran di bidang teologi yang sangat mengejutkan, terutama yang berpangkal pada pemikiran humanisme dan naturalisme. Pemikiran teologi yang sangat menonjol dan memberi pengaruh yang paling besar sejak abad 20 tersebut adalah teologi liberal. Nah, karena itu mari kita akan belajar sejarah lahirnya teologi liberal. Dasar pemikiran teologi liberal sebenarnya sudah dimulai sejak abad 15 dan 16. Pada saat itu terjadi kebangkitan akan kesadaran manusia pada kepentingan atas agama moralitas dan rasio atau ilmu pengetahuan. Nah, kedua hal ini akhirnya melahirkan 2 gerakan besar, yaitu gerakan reformasi, yaitu agama, dan yang kedua adalah gerakan Renaissance atau Renaissance atau ilmu pengetahuan. Nah, sekalipun lahir hampir pada saat yang bersamaan, namun kedua gerakan ini secara hakiki sangat berbeda. Nah, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita perhatikan perbedaannya di mana, perbedaan gerakan reformasi dan gerakan Renaissance ya. Ya, reformasi ya, kalau gerakannya itu berpusat pada Allah atau teosentris ya. Sementara Renaissance itu berpusat pada manusia atau antropologis atau antropologi sentris ya, kebudayaan ya. Lalu kalau gerakan reformasi itu membawa orang untuk kembali kepada Alkitab, sementara Renaissance itu kembali kepada kebudayaan manusia. Gerakan reformasi itu berpangkal pada iman. Renaissance itu berpangkal pada rasio. Lalu reformasi itu menekankan pada kuasa Allah, sementara Renaissance itu menekankan pada kemampuan manusia atau kekuatan manusia. Nah, tujuan dari gerakan reformasi itu adalah untuk memuliakan Allah, sementara Renaissance itu tujuannya untuk memuliakan manusia. Nah, tentunya gerakan Renaissance atau Renaissance ini ternyata memberi pengaruh yang sangat hebat untuk perkembangan pemikiran teologi liberal pada abad-abad sesudahnya. Nah, paham-paham yang ikut membidani lahirnya pemikiran teologi liberal adalah paham rasionalisme. Itu adalah paham yang mendewakan rasio,
romantisme itu mendewakan kebebasan, kosmologi modern yaitu naturalisme modern. Nah, ini paham-paham yang mempengaruhi gerakan atau memberi pengaruh kepada gerakan Renaissance pada waktu itu, sehingga memicu pemikiran teologi liberal sesudah itu. Nah, mari kita perhatikan lagi bahwa pengaruh isme-isme atau ajaran-ajaran di atas yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya sampaikan itu memberi semangat yang lebih besar kepada roh zaman saat itu, sehingga semakin membuat manusia termasuk orang-orang Kristen zaman itu semakin jauh dari kebenaran Alkitab. Nah, kemudian lahirnya teori evolusi oleh Charles Darwin pada abad ke-19 merupakan gebrakan yang sangat kuat yang menyerang prinsip-prinsip Alkitab tentang penciptaan dan hakikat manusia. Banyak orang mulai dengan berani mempertanyakan tentang keabsahan Alkitab. Apakah Alkitab itu firman Allah? Apakah Alkitab itu wahyu Allah? Nah, bagi ini selalu dipertanyakan bagi orang-orang modern. Nah, sebagai implikasinya dari teori evolusi dalam bidang kemasyarakatan, itu lahirlah sistem sosialisme oleh Karl Marx yang semakin menjauhkan manusia dari agama, yaitu agama Kristen lebih khususnya. Nah, agama secara umum dianggap sebagai candu bagi kaum kapitalisme untuk menipu rakyat. Jadi dianggap kalau orang beragama, orang kapitalisme itu menganggap bahwa agama itu hanya sebagai tameng untuk menipu rakyat. Nah, tentu ini kan pemahaman yang keliru Nah, implikasi lain dari teori evolusi adalah dalam bidang psikologi yang dipelopori oleh Sigmund Freud yang mencoba menjelaskan tentang asal-usul agama. Ini orang coba menjelaskan agama, dikatakan bahwa agama pada dasarnya adalah cermin dari perasaan takut dan hormat akan sesuatu yang lebih kuat. Jadi dianggap bahwa agama itu adalah cermin dari perasaan takut dan hormat akan sesuatu yang lebih kuat dari diri manusia dan alam semesta. Nah, jika manusia telah dapat mengatasi perasaan takutnya perasaan takutnya itu, maka manusia pada dasarnya tidak memerlukan agama lagi. Jadi manusia katanya tidak memerlukan agama. Nah, bagaimana orang-orang Kristen menanggapi serangan bertubi-tubi tersebut? Di satu pihak sebagian orang Kristen menjadi sangat kecut hati atau tawar hati karena merasa tidak mampu membendung dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ditembakkan atau yang diberikan kepada ajaran kekristenan pada waktu itu. Maka mulailah orang-orang Kristen menjauhkan diri dari kesulitan-kesulitan tersebut dengan mengalihkan perhatiannya, mencoba mencari jalan lain, yaitu dengan melakukan kebangunan-kebangunan rohani. Nah, diharapkan hidup keagamaan yang sungguh-sungguh ini akhirnya pietisme akan memulihkan kepercayaan mereka akan Alkitab, dan gereja akan menjauhkan umat Kristen dari sikap skeptis atau ragu-ragu dan mencari kesalahan Alkitab. Nah, namun di tengah kesulitan tersebut muncul sekelompok orang Kristen yang memiliki tekad yang kuat untuk mencoba menyelamatkan situasi yang memojokkan orang-orang Kristen ini. Salah satu yang berhasil mereka lakukan adalah dengan mengubah metode pembelajaran Alkitab Jadi mencoba untuk mengubah metode belajar Alkitab, yaitu dengan mempopulerkan metode higher criticism sebagaimana yang orang-orang modern pada masa itu melakukannya terhadap buku-buku pada umumnya. Nah, maksudnya sebenarnya baik karena untuk mencoba menyelamatkan Alkitab agar tidak dihina dan dibuang oleh orang-orang modern Ini kelihatannya memberi solusi, tapi justru mengakibatkan hasil yang sangat merugikan Alkitab itu sendiri. Alkitab tidak lagi diterima sebagai firman Tuhan yang berotoritas yang mengubah hidup manusia sebagai
inspirasi Roh Kudus, tetapi hanya dianggap sebagai buku biasa yang bisa dibedah di bawah penerangan otak atau logika manusia saja. Nah, penggunaan metode higher criticism dalam mempelajari Alkitab mencapai puncak pada abad 19, yaitu dengan lahirnya metode historis kritis ya. Nah, pada saat itu pemikiran-pemikiran Kristen sudah diracuni dengan pemikiran-pemikiran modern yang sangat jauh menyimpang dari firman Tuhan. Lalu kemudian kekristenan betul-betul merangkul filsafat-filsafat dunia sehingga tidak lagi memancarkan sinarnya yang cemerlang yang mengubahkan hidup manusia. Ya, di tengah-tengah kesulitan atau keadaan inilah teologi liberal bertumbuh dengan sangat subur ya. Jadi inilah dasar atau latar belakang bertumbuhnya atau hidupnya teologi liberal. Nah, mari kita pahami tentang pola pikir teologi liberal ya. Saya menguraikannya ada beberapa poin. Yang pertama bahwa pola pikir teologi liberal memakai cara pemikiran modern supaya dapat diterima oleh orang modern. Lalu kemudian rasio manusia adalah otonomi untuk menilai Alkitab. Lalu yang ketiga, aspek latar belakang budaya harus didahulukan, bukan arti atau doktrinnya. Lalu kemudian yang terakhir adalah tujuan mempelajari Alkitab bukan untuk mencari kebenaran wahyu Allah, melainkan pengalaman keagamaan. Nah, ini pola-pola pemikiran dari teologi liberal ya. Jadi lebih kepada condongnya kepada menilai Alkitab itu secara rasio ya. Latar belakang budaya harus diperhatikan, itu bukan doktrin ya. Dianggapnya seperti itu. Lalu kemudian memakai cara pemikiran modern supaya dapat diterima oleh orang modern. Rasio manusia adalah yang paling ditonjolkan. Nah, karakteristik teologi liberal itu adalah tidak mempercayai tentang wahyu Allah. Yesus dianggap adalah tokoh moral yang patut diteladani. Lalu kemudian dalam mempelajari Alkitab harus menggunakan metode ilmiah. Nah, ini yang menjadi karakteristik dari teologi liberal. Nah, kalau kita memperhatikan hal demikian, maka tentu 3 poin yang saya sampaikan ini sebenarnya teologi liberal itu pada intinya tidak mempercayai tentang wahyu Allah. Yesus itu hanya tokoh moral yang patut diteladani, bukan Tuhan. Lalu kemudian mempelajari Alkitab dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya pikir ini bagian yang pertama dulu yang saya bagikan. Nanti saya akan membahas tentang doktrin teologi liberal di video berikutnya. Demikianlah yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Panah Love Ministry agar Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa selalu mendapatkan pengajaran atau update video terbaru dari saya. Tuhan memberkati. Shalom.